Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Chelsea dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang sudah saya buat dari webinar yang berjudul Program Diversifikasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan. Pada pemateri yang pertama oleh Bapak Kepala Badan Ketahanan Pangan, yaitu Dr. Ir Agung Hendradi, beliau menyampaikan fungsi dari diversifikasi ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan mengatasi ketahanan pangan di era pandemi COVID-19 ini. Dampak pandemi COVID-19 dalam bidang pertanian antara lain yang pertama, perubahan lingkungan strategis global, dan yang kedua, terganggunya produksi pertanian akibat pembatasan pergerakan. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian membuat kebijakan dan program yaitu meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan ke setiap daerah, menjaga stabilitas harga pasar, dan mengembangkan buffer stok dan melaksanakan operasi pasar. Dan program peningkatan ketersediaan pangan di era new normal, yaitu cara bertindak 1, peningkatan kapasitas produksi, cara bertindak kedua, diversifikasi pangan lokal, cara bertindak 3, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, cara bertindak 4, pengembangan pertanian modern. Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Ketahanan Pangan dalam program ini sudah mencapai pada cara bertindak 3, yaitu Kementan merencanakan diversifikasi pangan pokok beras nantinya bisa diganti dengan pangan pokok lainnya seperti jagung, kentang, singkong, dan komoditi lokal lainnya yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan tertentu. Lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Dr. Andi Akmal, yaitu anggota DPR RI, menyampaikan bahwa pertanian merupakan sektor utama penunjang ekonomi negara di masa pandemi saat ini. Pertanian juga menjadi salah satu hal terpenting karena menyangkut ketahanan pangan masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mendukung program-program dan gerakan yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian demi menunjang kesejahteraan pangan masyarakat di era pandemi COVID seperti ini. Pemerintah akan membantu mengalokasikan dana pusat dan daerah yang nantinya bisa digunakan untuk menunjang keberlangsungan program tersebut. Diharapkan juga program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu Bapak Suharyo. Beliau adalah Ketua Masyarakat Singkong Indonesia. Beliau menjelaskan tentang menanggapi program yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bapak Suharyo mengharapkan komoditas singkong juga dapat berperan dalam diversifikasi pangan pengganti beras tersebut. Karena dapat kita ketahui bersama, singkong merupakan komoditi yang cukup familiar di seluruh Indonesia dan mudah kita dapati juga dan mudah diolah. Dalam kesempatan itu pula dijelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan beberapa program yang diharapkan dapat membantu menunjang keberhasilan program Kementan dalam diversifikasi pangan pengganti beras tersebut. Lanjut ke pemateri yang keempat, Bapak Gede Edi Prasetya. Beliau menjelaskan tentang kebijakan KUR di masa COVID-19. Peran UMKM sangat besar di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita mesti harus mengamankan posisi dari kondisi UMKM ini. Karena jika tidak, itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak COVID-19 terhadap UMKM berdasarkan survei DSI yang merupakan asosiasi dari seluruh lembaga pendamping UMKM, ditemukan bahwa dampaknya adalah hampir seluruh UMKM mengalami penurunan penjualan. Kebanyakan UMKM mengalami kendala pada pembayaran kredit atau pinjaman dan ketersediaan bahan baku. Negara hadir untuk membina UMKM supaya mereka punya mitigasi resiko dengan baik. Dan pemateri yang terakhir, yaitu Ibu Dr. Sani. Beliau menjelaskan sistem pertanian yang bertahan saat pandemi dan berkibar di pasca pandemi COVID-19. Tantangan pada sektor pertanian antara lain ketahanan pangan, yaitu populasi penduduk meningkat, harga terjangkau, ketersediaan dan keamanan pangan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan sustainability sosial ekonomi, yaitu sektor pertanian sebagai lokomotif
pertumbuhan ekonomi di pedesaan belum optimal. Dan yang ketiga, perubahan iklim, yaitu perubahan suhu dan curah hujan yang ekstrim, hama dan penyakit pada tanaman dan ternak makin sulit dikontrol, dan produktivitas pertanian menurun. Dan yang keempat, kerusakan lingkungan, yaitu degradasi lahan dan penurunan kualitas air, tanah, dan udara. Hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem turun akibat perluasan dan pengelolaan pertanian yang tidak sustainable, membuat perubahan cuaca semakin ekstrem. Bagaimana bertahan saat pandemi dan berkibar di pasca pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah bangun sistem pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang pertama, orientasi pasar, optimalisasi ekonomi, keseimbangan fungsi ekologis dan sosial budaya, penerapan teknologi hijau, peran pemerintah, dan juga faktor eksternal, yaitu IFS, usaha tani yang terintegrasi. Yang kedua, CSA, pertanian bijak berwawasan iklim dari tingkat petak lahan dan tataran landscape. Yang ketiga, agroforestry, dan yang keempat, smart agriculture. Sekian rangkuman yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.